Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi bersama Teknisi Idola. Di video kali ini kita kedatangan pasien Oppo A1K ya, dengan kasusnya yaitu lupa pola. Di sini kita bisa lihat HP-nya lupa pola, dan untuk modelnya di sini kita bisa lihat ya, CPH 1923. Kita akan hapus polanya dengan tanpa menghilangkan data di internal handphonenya ya. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Teknisi Idola, dan juga supaya channel Teknisi Idola ini terus berkembang dan terus berbagi pengalaman tentang servis handphone. Oke, langsung saja di sini kita buka HP Realme, maksud saya HP Oppo A1K ya. Ini untuk mesinnya sama juga dengan Realme C2 ya. Jadi untuk nanti juga jalur ISP sama juga dengan Realme C2. Oke, di sini saya sudah buka untuk HP Oppo-nya ya, untuk casing bagian belakang. Selanjutnya kita buka di bagian baut-bautnya. Di sini kita buka ya satu persatu. Jadi kebetulan ini HP-nya masih segel ya. Kita bisa lihat di bagian atas ada segel Oppo-nya ya. Biasanya kalau HP yang masih segel semangat kita buka ya, karena mesin masih perawan, belum terkena ataupun belum tersentuh oleh teknisi lain. Langsung saja sekarang kita buka bagian atasnya ya. Di sini kita akan buka satu persatu untuk fleksibel yang melekat pada mesin handphonenya. Di sini ada fleksibel di bagian bawah, fleksibel LCD ya. Fleksibel untuk cas juga di bagian bawah, dan juga di bagian atas di sini ada fleksibel untuk kamera ya, kamera juga dibuka. Selanjutnya kita akan cungkil handphonenya, maksud saya dicungkil untuk mesinnya ya, kita cungkil, dan nanti kita akan eksekusi handphone ini menggunakan UV box ya, karena yang punya handphone menginginkan HP-nya polanya hilang ya, tetapi data di internal atau memori internal HP-nya ingin selamat ya. Oke, langsung saja kita nanti akan menggunakan UV dengan versi yang terbaru ya, yang ujungnya 1668. Oke, di sini kita cungkil bagian mesinnya, dan nanti kita akan lakukan jumper ISP ya. Jadi kita akan melakukan direct menggunakan UV. Oke, di sini mesin Oppo A1K-nya sudah berhasil kita cabut ya dari frame HP-nya, dan selanjutnya di sini kita buka bagian seng ya. Ini bagian seng, bagian atasnya ini seperti solasi ya, tetapi solasi ini seperti ngeground ya. Langsung saja kita buka, dan untuk pendinginnya juga kita buka ya di bagian IC, di atas IC MMC dan juga IC CPU kita buka ya. Ini adalah semacam pendingin untuk IC-nya. Dan selanjutnya nanti di sini saya akan potong menggunakan capit kuku ya, untuk membuka kaleng di bagian bawah untuk menjumper jalur ISP-nya. Nah, ini adalah jalur ISP ya, penampakan jalur ISP. Tadi saya sudah buka di bagian bawahnya ya menggunakan capit kuku ya, untuk pembukaan agar jalur ISP-nya terlihat dan juga mudah kita jumper. Nanti kita akan jumperkan jalurnya ya dengan dikerok menggunakan cutter, dan juga langsung dijumper ya. Dan untuk penjumperannya ini sudah berhasil ya. Penampakannya seperti ini, dijumper menuju soket ISP dan menuju pin ISP yang ada di mesin Realme, maksud saya mesin Oppo A1K ya. Untuk proses cara menjumper ISP-nya nanti saya akan upload di video selanjutnya ya. Kebanyakan untuk HP A1K ini
banyak di grup ya yang sudah direct ternyata HP-nya menjadi mati ya, ataupun menjadi hanya terdetek MediaTek di bagian komputer ya. Oke, di sini HP-nya sudah kita colokkan ya. Kita langsung saja eksekusi. Di sini kita klik direct eMMC, lalu kita identity ya. Di sini kita bisa lihat alhamdulillah terbaca ya, berarti untuk proses penyolderan ISP-nya sudah bagus. Kita bisa lihat di sini untuk HP-nya sudah terbaca ya, Oppo A1K. Kita bisa lihat di sini sudah terbaca. Langsung saja kita klik user path ya. Kita klik user path, selanjutnya kita akan klik spesial task ya. Kita klik spesial task, selanjutnya kita pilih Oppo Master Clear dan kita pilih wipe data only ya. Ini berarti nanti untuk data di internal seperti foto dan lagu insya Allah masih ada ya. Tetapi kita di sini hanya menghapus polanya saja. Oke, kita sudah berhasil ya, cukup beberapa detik. Tadi kita langsung klik identity lagi. Dan untuk menu yang ini ya, kita bisa lihat di sini untuk partition konfigurasinya 0x48 berarti bagus ya. Biasanya kalau HP tidak menggunakan master clear ya, kita menggunakan factory reset, biasanya akan mengakibatkan partisi konfigurasinya menjadi 0 sehingga HP-nya tidak menyala ya. Dan di sini kita memilih wipe data only ya, karena ini yang punya handphonenya ingin datanya terselamatkan. Dan juga untuk wipe data only ini di Oppo Master Clear ya, sangat aman sekali karena bisa mengurangi resiko HP mati karena partisinya berubah ya. Oke, langsung saja di sini. Setelah tadi jumperan ISP-nya saya buka ya, dan sekarang kita pasang lagi Oppo A1K ini ke frame-nya ya. Kita akan coba nanti nyalakan handphonenya. Mudah-mudahan saja ini berhasil ya. Kita melakukan direct ISP untuk Oppo A1K ya. Jadi sama juga untuk Realme C2. Langsung saja sekarang kita nyalakan dan ternyata sudah nyala ya, alhamdulillah. Kita tunggu beberapa saat sampai masuk ke menu. Nah, di sini sudah masuk ke menu. Selanjutnya kita pilih bahasa ya. Kita pilih bahasa Indonesia. Dan selanjutnya kita nanti akan pilih kawasan ya. Di sini kita pilih bahasa Indonesia. Selanjutnya kita di sini pilih areanya ya, kawasan. Kita juga akan pilih Indonesia. Kita bisa lihat di sini untuk fontnya ya. Fontnya masih font bawaan dari HP-nya. Jadi biasanya untuk font pertama tidak begini ya. Untuk huruf fontnya di sini kita bisa lihat berarti ini emang untuk data tidak terhapus ya. Kita coba lewati dan ternyata tidak berhasil ya. Berarti ini kita tersangkut pada FRP ya. Untuk kasus seperti ini cukup mudah ya, kita tinggal panggil darurat ya. Kita ketik bintang pagar 813 pagar bintang, dan di sini Oppo A1K langsung masuk ke menu ya. Jadi untuk FRP-nya cukup mudah untuk tipe Oppo zaman sekarang ya. Kita hanya ketik dan langsung bisa masuk ke menu. Oke, di sini kita langsung masuk ke file manager ya. Di sini kita phone storage, kita lihat di bagian telepon ternyata lihat untuk lagu-lagu dan juga untuk foto masih ada ya. Ini bisa mengakibatkan nota menjadi besar ya, karena kita bisa menyelamatkan data si pengguna ya. Data si pengguna handphone kita bisa selamatkan, dan untuk pola bisa kita hapuskan ya, kita singkirkan. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Teknisi Idola. Salam sukses para teknisi HP Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.